Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 28 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, tiap-tiap tanggal 28 Desember, gereja mengajak kita untuk mengenang para martir di Bethlehem, martir yang masih berusia kanak-kanak yang sebaya dengan Yesus. Ada belasan jumlahnya, mungkin juga puluhan, yang kehilangan kesempatan menyaksikan karya Yesus di dunia ini karena dibunuh atas perintah Raja Herodes. Kelahiran anak yang seharusnya merupakan kebahagiaan bagi keluarga berubah menjadi ratap tangis. Bisa jadi saja para orang tua dan sanak saudaranya tidak bisa memahami mengapa kebahagiaan itu direnggut dari mereka. Anak-anak itu menjadi martir karena Yesus. Raja Herodes menyuruh agar semua anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh. Herodes memerintahkan hal yang keji itu karena ketakutan akan Raja Israel yang baru lahir di Bethlehem. Tetapi ia sendiri tidak tahu kanak-kanak yang mana yang dimaksud sebagai calon raja itu. Makanya habisi saja semua anak laki-laki yang seumuran. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Maka diberitahukanlah kepada Yusuf untuk membawa Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir, sehingga lolos dari pembantaian Raja Herodes. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18 berikut ini. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir ku panggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumuran 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, saat ini hidup kita terasa mencekam. COVID-19 akhir-akhir ini semakin mengganas, sementara harapan akan adanya vaksin masih belum juga tiba. Orang-orang menyarankan kita untuk tinggal di rumah agar tak meninggal di rumah, menjaga jarak, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Ini jelas tidak mudah. Pembatasan sosial telah melumpuhkan perekonomian. Ada banyak sekali yang terpaksa dirumahkan atau bahkan di PHK, sehingga kehilangan mata pencaharian. Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah atau ke kampus, terpaksa belajar dari rumah saja. Ini diperparah lagi oleh ulah orang-orang yang berniat tidak baik,
mengambil kesempatan dari kekisruhan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, bantuan sosial dijarah, isu-isu intoleransi digaung-gaungkan. Tidak cuma itu, walau tak banyak orang menyadari dampaknya karena memang belum terjadi, ancaman perang dunia telah menunjukkan tanda-tandanya. Perang dengan senjata pembunuh massal, entah itu nuklir atau senjata kimia, dapat berdampak sama parahnya dengan COVID-19. Informasi tentang kemungkinan terjadinya gempa besar dan juga tsunami juga merupakan ancaman serius. Informasi yang diterbitkan oleh lembaga yang kompeten tentulah tidak dapat diabaikan begitu saja. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, sebagian orang mempercayai kalau semua yang terjadi itu adalah penghukuman dari Tuhan. Saya sama sekali tidak mempercayainya. Setelah sekian lama saya membaca dan merenungkan Injil, saya mempercayai kalau Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki yang sebaliknya, justru ingin menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada saatnya kelak, pada kedatangannya yang kedua, barulah kambing dipisahkan dari domba, rumput ilalang dari bulir gandum. Rumput ilalang dibiarkan tumbuh bersama bulir gandum sampai saat panen tiba. Begitu pula ketika Yesus dan rombongan ditolak oleh orang-orang Samaria, Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Yesus malah menegur kedua muridnya itu. Mari kita lihat kembali malapetaka yang terjadi di Bethlehem setelah kelahiran Yesus. Pembantaian kanak-kanak itu jelas bukan dari Tuhan, melainkan dari Raja Herodes yang kejam itu. Seandainya saya adalah ayah dari salah satu anak itu, bisa jadi saja saya akan berkata demikian, gara-gara Yesus anakku dibunuh. Atau bisa jadi saja prasangka-prasangka lain muncul di benak saya. Seandainya saya adalah Yusuf, bisa jadi saya akan bersungut-sungut. Aduh, gara-gara bayi yang bukan anak kandungku ini, aku mesti ngumpet dan melarikan diri sampai ke Mesir. Jika memang mau menolong, apa susahnya sih bikin Herodes mati seketika? Kenapa Herodes yang kejam itu dibiarkan, sementara saya yang taat dibikin susah? Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang dapat merontokkan iman kita. Kira-kira sama seperti ketika kita datang ke dokter karena menderita sakit. Dokter ini gimana sih? Udah tahu saya sakit kok malah dikasih obat yang rasanya pahit dan susah ditelan? Kok malah dilarang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu sih? Dokter ini mau menolong atau malah bikin tambah susah? Tetapi kalau kita mempercayai dokternya, maka tidaklah timbul prasangka-prasangka buruk seperti itu. Demikian juga halnya jika kita percaya kepada Tuhan, apa iya timbul prasangka buruk terhadap Tuhan? Bukankah lebih baik kita mempercayai bahwa yang berasal dari Tuhan itu semuanya baik adanya? Saya malah seringkali merasa perlu berhati-hati. Sesuatu yang nampak baik itu belum tentu berasal dari Tuhan. Entah itu rezeki nomplok berupa harta kekayaan, sanjungan atau pujian orang, atau hal lain yang nampak memberi kebahagiaan. Ini malah perlu diwaspadai karena dapat menjerumuskan kita ke dalam kesombongan, lalu memandang rendah orang lain. Yesus jelas-jelas meminta kita, jika kita ingin menjadi pengikut Yesus, ya haruslah kita menyangkal diri dan memikul salib, bukan bersenang-senang dalam nikmat duniawi. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, mungkin sebagian dari kita saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau sedang mengisolasi diri di rumah karena COVID-19. Mungkin sebagian dari kita terpaksa di rumah karena dirumahkan dari pekerjaan, atau mungkin sebagian dari kita sedang menderita karena dibenci orang, dicaci maki orang, atau sedang mengalami hal-hal buruk lainnya. Pandanglah itu sebagai salib yang mesti kita pikul, maka kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk mengatasinya.
Lihatlah betapa rindunya Tuhan hendak menolong kita yang sedang berkesusahan. Allah Bapa kita mempunyai banyak cara untuk menolong kita tanpa mesti merusak tatanan yang telah diciptakannya sendiri. Yusuf, suami Maria, berulang kali menerima pertolongan lewat mimpi. Saya juga berulang kali menerima pertolongan Tuhan, tetapi tidak lewat mimpi. Barangkali karena saya sering kali lupa ketika terbangun, tadi mimpi apa ya? Tuhan menolong saya melalui peristiwa-peristiwa yang seringkali tak disangka-sangka, yang dahulu saya yakini sebagai suatu kebetulan, karena melalui peristiwa saya akan mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Marilah kita teguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak sedang menghukum sebanyak apapun dosa yang telah kita perbuat. Jauhkanlah prasangka buruk itu dari hati dan pikiran kita, karena segala yang berasal dari Tuhan itu baik adanya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.